kembali lagi nih di Technotalks. Pada kali ini kami akan membahas topik yang pastinya tuh familiar banget di kalian, yaitu teknologi dalam layanan pelanggan. Nah, kali ini kami kedatangan 3 narasumber yang penting banget. Yang pertama itu ahli teknologi, beliau bernama Kak Rian. Halo Kak Rian. Halo semua. Nah, yang kedua, beliau ini tuh seorang pekerja di e-commerce. Beliau bernama Kak Nabila. Halo Kak Nabila. Halo Kak, halo semuanya. Nah, untuk yang terakhir, yaitu beliau nggak kalah penting karena beliau juga yang merasakan dan menggunakan, yaitu Kak Feby. Halo Kak Feby. Halo Kak Widya, halo semua. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita masuk ke sesi pertanyaannya. Nah, untuk kalian, kakak kan sebagai ahli teknologi nih ya Kak. Iya. Kira-kira kakak bisa menjelaskan gak nih apa aja bentuk-bentuk dari teknologi Kak? Yang pertama tuh yang pasti ada chatbot. Sekarang kan dipakai banyak oleh perusahaan itu untuk membantu para pelanggan yang ingin bertanya langsung, tetapi langsung lewat HP, tidak pergi ke suatu perusahaannya. Jadi itu tujuan ada chatbot ini biar para pelanggan tuh lebih gampang lah kalau nanya apa-apa. Kayak misalnya kita di jam 12 malam kalau mau nanya ke perusahaan itu masih bisa dijawab oleh chatbot. Ya seperti itu ya Kak. Nah, berarti nih pelanggan ini tuh bisa dilayani kapan aja dan di mana aja ya Kak? Iya betul banget, teknologi ini membantu banget soalnya mudah banget dijangkau dan bahkan lewat HP. Oke, lanjut deh. Kita ke Kak Nabila nih ya Kak. Kakak sebagai pekerja nih, kira-kira teknologi ini tuh membantu atau malah menambah beban kerja sih Kak? Jadi sebenarnya itu dua-duanya sih Kak. Di satu sisi sistem ini tuh membantu banget, apalagi chatbot. Chatbot kan membantu banget melayani pelanggan-pelanggan, pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan yang sederhana. Jadi pekerjaan kita lebih efisien sih Kak. Nah, di satu sisi lainnya, kami juga harus terus belajar teknologi baru supaya kita bisa bekerja sama sistem ini. Kadang malah pelanggan datang ke kami setelah nggak dilayani sama chatbotnya. Jadi masalah di situ justru lebih rumit Kak. Oh, berarti ini tuh sama aja ya Kak ya, kalau semisal kita itu tetap butuh manusia ya Kak? Iya benar, teknologi itu memang mempermudah, tapi belum bisa menggantikan tenaga manusia dan pemahaman manusia gitu. Oh iya, oke baik. Nah, sekarang kita kasih pertanyaan ke Kak Feby nih sebagai yang merasakan atau menggunakan. Kira-kira nih Kak Feby sebagai pelanggan, gimana rasanya dilayani dan kira-kira gimana sih Kak nih teknologi ini tuh berjalan Kak? Kalau jujur saya suka sih, soalnya cepat dan bisa diakses kapan saja, nggak perlu nunggu lama. Tapi kadang chatbotnya kurang ngerti apa maksud saya. Saya sudah ketik panjang-panjang, jawabnya malah template. Itu bikin frustasi banget. Oh ya ampun, sama sih Kak. Berarti kakak ini tuh lebih suka layanan otomatis itu ya Kak? Iya. Oh iya, oke. Untuk pertanyaan ke Kak Aryan lagi, kira-kira nih Kak, masa depan layanan ini tuh seperti apa sih Kak? Kalau menurut saya sih nanti di masa depan layanan pelanggan ini semakin digital dan personal. AI kan makin cerdas, makin lama. Dia juga bakalan bisa memahami emosi dan kebiasaan para pelanggan. Tapi peran manusia itu tetap penting, terutama dalam memberikan rasa nyaman dan kepercayaan. Jadi nanti akan ada kombinasi antara layanan cepat dan sentuhan manusiawi. Oke, untuk Kak Nabila nih, kira-kira Kak, dari sisi pekerja, apa yang harus disiapkan atau apa yang harus direncanakan di era yang serba digital ini Kak? Yang pertama sih, itu yang paling penting itu adaptasi sih Kak. Kita harus terus belajar teknologi baru, tapi juga mempertahankan kemampuan komunikasi dan empati. Karena itu yang membuat layanan kami lebih manusiawi sih dilihatnya juga. Oh iya baik, oke mengerti. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir untuk Kak Feby, kira-kira nih Kak, kakak sebagai pelanggan, harapan kakak untuk layanan ini tuh kira-kira gimana sih Kak di masa depan? Saya harap teknologi bisa lebih pintar dan responsif. Jangan cuma cepat, tapi juga bisa benar-benar membantu dan memahami kebutuhan pelanggan. Oke,
Jadi seperti itu ya teman-teman. Jawaban dari ketiga narasumber itu sangat amat memuaskan dan sangat amat di luar ekspektasi saya sih. Nah, untuk teman-teman, teknologi itu alat ya, bukan sebagai bantuan yang bisa diatur kapan saja oleh kalian. Untuk Teknotalks, kapan-kapan lagi ya kita bicara. Bye-bye. Bye.